waktu kita speak up, kayak gitu malah yang dibenarkan itu pelakunya, padahal kan di sini posisi ada korban. Bentuk tadi kepatuhan, kalaupun tadi kepada guru tuh apakah batasnya seperti apa, kemudian juga bentuk penjagaan diri seperti area apa saja yang jangan sampai orang lain menyentuh ataupun melihatnya, yang kadang juga tanda kutip tabu ya untuk dibicarakan antara orang tua kepada anak, padahal justru realita di lapangan justru kita harus tahu kan. Melihat kalau di tempat-tempat umum gitu, kita naik bis atau naik kereta kan kadang ada yang jahil-jahil aja tuh yang melakukan pelecehan, entah itu dekat-dekat, dempet-dempetan, memanfaatkan keadaan gitu. Ya, betul. Ya mungkin ini gara-gara orang tua misalnya nggak mendidik, ataupun misalnya gara-gara tidak berjalannya sosok ayah, sehingga mungkin terjadi hal seperti ini, ataupun pergaulan saya menjadi kacau. Nah sebenarnya apa respon yang bisa kita lakukan sebagai anak, kalaupun ternyata kita tuh jarang bertemu sama orang tua, jarang komunikasi. Kita sebagai anak tuh, ya apakah memang harus menyalahkan orang tua, ataupun ada hal ini yang sebenarnya menjadi jalan keluarnya? Mengalami yang namanya catcalling, jadi dia lagi lewat suatu wilayah sendirian, lalu ada banyak laki-laki lagi ngumpul ngerokok, dipanggil-panggilin, kiu cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat MQ, dimanapun berada, kembali lagi di podcast MD Aki, mulai dakwah lewat kalbu. Nah, di episode kali ini kita akan coba ngobrol ya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan juga tamu dari teman-teman mahasiswa di Poltekkes Bandung. Ini kita akan ngobrol ya, sahabat MQ, ini yang juga marak akhir-akhir ini berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Nah, sebenarnya hal apa saja yang membuat itu terjadi dan bentuk apa saja, bentuk jaga-jaga ataupun juga yang perlu diwaspadai agar tadi kita tidak menjadi korban pelecehan ataupun justru kita yang malah menjadi pelaku pelecehan itu sendiri. Nah, telah hadir alhamdulillah ada Teh Najwa sama juga Teh Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Najwa, Teh Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat ya di siang hari ini. Ini tengah siang ya, siang hari ini. Kabar baik, kabar sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh perkenalan nih dari Teh Najwa dan juga Teh Salma, mulai dari namanya dan juga tadi dari jurusan. Ternyata saya juga baru dengar sih jurusannya promosi kesehatan di Poltekkes Bandung. Boleh, sahabat MQ. Oke, halo semuanya. Saya Najwa Fajrina Siswato. Saya dari mahasiswa dari promosi kesehatan. Jurusan ini memang tergolong baru, jadi mungkin teman-teman baru dengar juga bersama rekan saya. Halo teman-teman semuanya, saya Salma Faris Alfilani. Saya juga dari jurusan promosi kesehatan. Jadi jurusan ini berfokus pada medianya di bidang kesehatan. Masya Allah, berarti memang kehitung baru ya. Dan sebenarnya kurang lebih belajar tentang apa sih? Berarti tentang promosi berkaitan dengan kesehatan atau seperti apa nih sebenarnya? Iya. Atau masih ada belajar tentang, mungkin kalau kesehatan biasanya berhubungan dengan darah atau hal apapun, atau sama sekali enggak, atau gimana sebenarnya? Nah, menariknya di situ Kang. Jadi kami ini memang bergerak di bidang kesehatan gitu ya, tapi tidak menyentuh darah nih sama sekali. Tidak menyentuh darah. Iya, kami lebih berfokus pada media di kesehatan. Namanya aja udah promosi kesehatan gitu ya. Kita bergerak di promotif dan preventif, yaitu pencegahan dan pencegahan penyakit gitu. Jadi kita mencegah orang untuk sakit gitu kan. Kalau biasanya kan kita mengobati, tapi kita di sini mencegah. Berarti iya, gimana itu Salma? Kami melakukan pemberdayaan gitu kepada masyarakat agar masyarakat yang sehat tetap sehat dan masyarakat yang sakit jadi jangan punya sakit. Motivasi untuk sembuh ya. Iya benar. Rehabilitasi. Artinya berarti cerminin ini ya, bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, dan itu mungkin ranahnya di sana ya, untuk bentuk pencegahan. Berarti bukan buat promosi tadi kesehatan, tapi untuk mempromosikan untuk hidup sehat, untuk itu berarti ya. Iya. Oke.
Nah, karena juga mungkin teman-teman mahasiswa ya masih aktif dan kalau kita dan generasi mungkin generasi apa sekarang? Generasi Z? Kita Gen Z Generasi ya, apa? masih Gen Z ya, ya Gen Z kalau ya. kita masih Oke. masuk Gen Z. Dan pasti main sosmed dan ramai juga yang berkaitan dengan kasus ya kekerasan seksual baik itu verbal maupun non verbal. Nah, melihat dari itu dari Teh Najwa dan juga Teh Salma itu seperti apa? Entah itu sebagai mungkin tadi ketika hadir ataupun juga banyak kasus entah itu dilihat di media sosial atau bahkan misalnya dirasakan juga ketika di lingkungan ini melihat ada juga kasus seperti itu seperti apa nih Teh Najwa sama Teh Salma? Ya, kalau kasus di lingkungan sekitar sendiri sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada beberapa teman juga yang menceritakan tentang pengalamannya menjadi korban pelecehan. Ya. Namun untuk selama ini kita udah speak up juga masih belum didengarkan gitu oleh pihak yang seharusnya melindungi kita sebagai wanita. Iya. Adapun waktu kita speak up kayak gitu malah yang dibenarkan itu pelakunya, padahal kan di sini posisi ada korban. Berarti cukup miris juga ya ketika misalnya pelaku justru sudah melapor gitu, tapi belum ada tindak lanjut mungkin ya. Iya. Dan dari korbannya sendiri. Lalu sebenarnya apa ketika sudah tadi ikhtiarnya untuk bentuk pelaporan, bentuk penjagaan itu seperti apa agar tadi kasus itu tidak menimpa kepada kita, atau kepada teman-teman yang juga menonton sahabat MQ? Mungkin sebetulnya kalau kita lebih dalam lagi gitu, mungkin harus ada regulasi ya terkait Regulasi. Pelecehan seksual itu sendiri, karena memang banyak dari kita yang tidak berani speak up karena yang speak up pun belum tentu diusut begitu. Harus ada regulasi. Iya. Dan berarti tadi sebenarnya kasus pelecehan tuh banyak ya, cuman tidak ada yang speak up, Iya. malu untuk melaporkan karena takut tadi mungkin framing di media sosial ataupun di lingkungannya justru menyudutkan dia gitu ya, dan justru malah korbannya yang dilindungi gitu ya. Dan ini cukup miris berarti ya kondisi seperti ini yang terjadi. Bahkan ini satu sama lain ya, pelecehan juga mungkin terjadi entah itu dari laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki ya. Mungkin fenomenanya sekarang banyaknya memang pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan ya gitu ya. Nah, lalu bentuk pelecehan apa yang sering terjadi gitu ya di sekitaran kita ataupun di teman-teman mahasiswa itu sendiri? Justru kalau yang saya temui gitu ya, pelecehannya bukan secara langsung non-verbal, namun verbal. Ada teman dekat saya juga yang pernah mengalami yang namanya catcalling, jadi dia lagi lewat suatu wilayah sendirian. Lalu ada banyak laki-laki lagi ngumpul, ngerokok, dipanggil-panggilin, nah, Kyu, cewek kesini yuk. Iya sih, memang cewek sih nggak usah digituin gitu ya. Catcalling. Oh iya, catcalling ya. Dan itu pasti merasa keganggu kan? Sangat Serasa kayak, terganggu gitu. wah ini ada ancaman nih, Iya. harus seperti apa nih. Lalu sebenarnya ketika kondisi itu nih, kalau misalnya pengibaratan ketika Teh Najwa ataupun juga Teh Salma di kondisi itu, apa yang akan dilakukan ataupun sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Meskipun kita nggak tahu ya, kalau kita berada di posisi itu juga bisa jadi kita malah bingung, merasa kayak terancam kayak gitu ya, atau gimana sebenarnya? Kalau saya sendiri akan melakukan, akan saya tegur langsung gitu ya, karena langsung ya, memang kesel gitu karena biasanya kan pelaku biasanya berkelompok gitu, jadi mungkin bisa ditegur langsung gitu, karena kalau nggak ditegur langsung pasti akan terus menerus kayak gitu. Jadi seolah jadi normalisasi gitu ya ketika normalisasi. Tapi beneran tahu kondisi juga ya kalau ternyata misalnya lagi ngumpulnya banyakan, khawatir bawa senjata, jadi takut juga sebenarnya. Kalau saya pribadi juga, kalau misalkan ada yang catcalling itu lihat situasi dan apa ya, kalau bisa secepatnya pergi dari situ ya pergi dari situ aja. Langsung sprint ya, bisa jalan langsung sprint. Apalagi kalau misalkan OM-nya ngejar, kan takut ya kan. Iya sih, bener. Dan itu juga, tapi sejauh ini juga mungkin pernah dialami ya? Atau catcalling seperti itu tuh ya? Iya, betul. Dan
seperti halnya tadi, dan ekspresinya juga tadi dilakukan ya, mulai jadi jalannya jadi lebih cepat, atau enggak misalnya kalau ada orang sekitar masyarakat bisa juga melaporkan gitu ya. Lalu bentuk seperti apa lagi nih yang biasanya itu menjadi bentuk pelecehan selain tadi catcalling? Ya, kalau itu kan termasuk pada pelecehan verbal gitu. Tapi ada juga yang non verbal atau secara fisik, kayak kita sekarang seperti melihat kalau di tempat-tempat umum gitu, kita naik bis atau naik kereta kan kadang ada yang jahil-jahil aja tuh yang melakukan pelecehan, entah itu Dempet-dempetan, dempet-dempetan, apalagi memanfaatkan kondisi keadaan, gitu. ya benar-benar. Apalagi nih selain dari itu? Sebenarnya banyak banget ya. Kemarin yang lagi rame kasus UI ya? Iya, betul. Oh, itu berarti verbal ya kalau itu ya? Termasuk verbal. Verbal ya, yang ngomongin di grup ya, itu kalau nggak salah ya, kasus yang di UI itu tuh. Ya, mungkin tidak terlihat secara fisik melakukan itu, tapi di dalam percakapannya tersebut kan bukan cukup malah sangat melecehkan gitu juga, ya. Jadi sakit banget sih itu ya. Sama tadi pagi juga aku sempat lihat gitu ya, lewat di FYP ada tulisannya itu, seorang laki-laki trauma dilecehkan oleh 4 orang perempuan sekaligus. Itu masih siswa SMA di gedung gudang belakang sekolah. Jadi itu sebaliknya ya, justru laki-laki yang dilecehkan oleh perempuan. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, satu sama lain memang ada potensi itu ketika berarti lingkungan juga berpengaruh ya. Betul. Gimana kita memilih teman, memilih lingkungan, meskipun tadi kita juga nggak bisa menebak ya bahwa itu tuh akan terjadi sama diri kita, ya mudah-mudahan jangan sampai. Nah, lalu pasti ini berhubungan juga dengan bagaimana pendidikan, bagaimana juga akhlak dari seseorang gitu ya, Teh Najwa dan juga Teh Salma ya, lupa nih, Teh Najwa sama Teh Salma. Nah, pernah gak sih Teh Najwa ataupun Teh Salma tadi juga mengalami candaan yang mungkin di umum tuh ataupun di kasus tuh kayak biasa aja, padahal itu tuh bentuk pelecehan? Ada gak sih yang pernah ngerasa bahwa entah itu candaannya ataupun omongannya itu seperti apanya? Iya. Menurut dari Najwa sendiri sih, kayak kalau misalkan kita dipuji nih, tapi sama cowok tuh kan memang agak apalagi aneh berlebihan, gitu ya. Apalagi ya. berlebihan. Nah, itu udah kerasa apa nih? Ada apa nih? Apa nih? Modus nih gitu. Itu kayak masuk pelecehan sih. Kalau dari Teh Salma? Kalau sama pribadi pernah, tapi mungkin ya bolehlah diceritakan di sini singkat aja. Waktu SMP bukan secara verbal. Bukan secara verbal. Kalau misalnya dipeluk sama gue itu termasuk. Oh iya, berarti non verbal ya. Iya. Terus pernah ya, dan pasti shock banget berarti ya, atau sama maksudnya apaan sih ini gitu kan ya? Kan maksudnya masih sekolah juga, masih di bawah umur gitu, bener, itu rasa banget masuk pedofil juga gitu ya, serem juga. Nah, lalu tidak lepas ya, semua itu berkaitan dengan akhlak, dan kita lihat juga kasus entah itu di media, bahkan kasus di pesantren-pesantren juga ya. Kalau Teh Najwa sama lihat, kayaknya FYP deh di setiap orang ya. Kayak kasus itu tuh sampai mencabuli puluhan santrinya gitu ya. Bahkan dengan di doktrin keagamaan yang itu tuh tidak sesuai gitu ya, Teh Najwa dan juga Teh Salma. Nah, melihat dari itu, apa sih sebenarnya pandangan dari Teh Najwa dan juga Teh Salma dari berita itu, pelecehan seksual atau bukan tadi untuk pencabulan, bahkan ini di lingkungan pendidikan keislaman? Ya, sebetulnya kita disclaimer dulu ya bahwa enggak semuanya seperti itu gitu ya, dan kita tidak bisa pukul rata semua pesantren, semua kiai seperti itu gitu. Tapi mungkin itu cerminan dari akhlak yang tidak diterapkan dengan baik, namanya seperti itu, dan juga pelecehan tersebut karena stigma bahwa ngerasa dengan kita melakukan semua yang guru mau atau yang kiai mau, itu sudah termasuk ke dalam patuh gitu, patuh atau kita bisa hormat kepada guru, mungkin kayak gitu.
nggak ngerti kayak misalnya bentuknya bahkan menyakiti diri kita sendiri selama itu dari guru diturutin Iya, gitu ya. betul. Hal dari Teh Salma nih, gimana? Sebenarnya kalau dengar berita yang kayak gitu ya sangat nyais ya, Betul. tempat yang seharusnya menjadi wadah untuk pendidikan agama Ya. malah dipakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Betul. Apalagi kan orang tua ya dengan berniat tadi menitipkan untuk justru agar memperbaiki ataupun bukan memperbaiki ya, untuk membentuk karakter, membentuk akhlak ya di pesantren ataupun di lingkungan-lingkungan pendidikan. Tapi ternyata justru pelakunya gitu ya, oknumnya sendiri yang sendiri, melakukan itu dan miris. merusak itu. Dan sebenarnya juga kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kasus kayak gini tuh gak cuman tadi hanya di bentuk-bentuk pendidikan keislaman, bahkan apakah Iya. di luar Islam juga apakah terjadi seperti ini Iya, atau seperti betul. apa kan? Kita Menjadi sebenarnya pesantren. nggak tahu. Nah, dari fenomena ataupun kasus-kasus yang ada ya, Teh Najwa ataupun tadi Teh Salma, berkat dari banyaknya kasus pelecehan seksual, bahkan di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, bahkan di setiap lingkungan rasanya juga ini menjadi bahan untuk kita bisa hati-hati begitu ya. Dan juga lebih menjaga diri. Nah, bentuk preventif apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Terus karena mungkin ini sebagai perempuan ya, yang juga menjalani kehidupannya, bentuk preventif seperti apa agar ini bisa mengurangi bentuk tadi pelecehan seksual itu sendiri? Mungkin ya, yang pertama pasti pendidikan akhlak ya. Pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu kan tidak cuma dipelajari aja gitu, tetapi pasti harus diterapkan karena dari pendidikan akhlak itu pasti membentuk empati, rasa hormat. Karena yang pertama pelecehan itu terbentuk dari kurangnya rasa empati atau hormat terhadap orang lain. Ya. Maka dari itu ya tentunya kita harus mempelajari hal itu juga dan juga menerapkannya gitu. Pendidikan itu ya, iya, Teh Najwa ya. pendidikan. Kalau dari Teh Salma, Kalau dari saya pribadi ya, itu kan kalau dari sudut pandang pelaku suka dibilangin kalau misalkan pelecehan itu terjadi karena korbannya sendiri yang memancing. oh ya dalihnya kayak gitu. Ya dalihnya pengalihannya ya mungkin dari kita kitanya preventifnya bisa dengan menjaga aurat Menjaga dengan aurat. pakaian yang tertutup. Seperti itu. Berarti tetap ya, bagaimana pendidikan, bagaimana lingkungan, termasuk juga bagaimana kita merawat dan menjaga diri kita sendiri gitu ya. Iya, Apalagi tadi di-mention oleh Teh Najwa berkaitan dengan pendidikan, dan pendidikan terdekat yang paling sering adalah pendidikan di rumah ya Iya, sebenarnya Teh Najwa ya. betul, dari orang tua seperti itu. Seperti apa sebenarnya orang tua juga memberikan ruang aman ya Teh Najwa? Iya. Ataupun kadang ini edukasi berkaitan dengan tadi ya, bentuk tadi kepatuhan, kalaupun tadi kepada guru tuh apakah batasnya seperti apa, kemudian juga bentuk penjagaan diri seperti area apa saja yang jangan sampai orang lain menyentuh ataupun melihatnya, yang kadang juga tanda kutip tabu ya untuk dibicarakan Iya, betul. antara orang tua kepada anak, padahal justru realita di lapangan justru kita harus tahu kan ini seperti apa penanganannya dan seperti apa bentuk kepatuhan kepada guru kalau di ranah pendidikan itu seperti apa gitu. Kalau dari rumah begitu ya, mungkin mulai sekarang kita harus lebih aware lagi, apalagi kebanyakan orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya apalagi mengenai reproduksi gitu. Apa saja yang boleh dipegang, apa saja yang boleh dilihat, dan hal-hal yang tidak boleh disentuh orang lain gitu. Mungkin lebih banyak seperti itu. Aku mau nambahin juga ya, kan ada yang namanya ilmu parenting. Ilmu parenting. Saya juga mulai mempelajarinya ya, walaupun sebenarnya belum berumah tangga. Calon ibu ya. Masya Allah, visioner ya, udah Masya Allah, Teh Salma ya. visioner banget. Ya jadi kan kalau di Indonesia sendiri kalau ngajarin ke anak-anak soal kesehatan seksual itu hal yang masih tabu gitu Iya, ya. kayak betul. Malah kayak apa ya, kalau diomongin kalah dianggap aneh. Nah padahal kan seharusnya dari usia dini anak itu diberitahu mana area yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Malah ada inovasi kalau dari negara Jepang gitu ya, kalau nggak salah ada boneka yang khusus area yang nggak disentuhnya, jadi kalau disentuh itu bakal bunyi, jadi buat belajar ke anak-anak gitu. Edukasinya udah melalui
peragaan gitu ya. Dan mainan yang disukain Mainan anak-anak sekarang kecil. betul. Bahkan tuh dari kecil ya kalau Iya. pendidikan. Bahkan ada lagunya kan. Iya. Kita bahkan taunya tuh dari luar tuh. Iya, yang Gitu kan. Iya, betul. Iya. Lagu. Tapi kita kadang juga tabu ya berkaitan dengan itu. Termasuk juga bagaimana tadi lingkungan sih sebenarnya ya. Ketika it's okay ketika kita sudah berusaha menjaga diri kita ataupun tadi langkah preventif untuk dilakukan agar tidak memancing terjadinya kekerasan seksual begitu ya ataupun pelecehan seksual. Nah, tapi kita tetap berada di lingkungan yang tidak mendukung gitu ya. Seperti halnya mungkin pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang terlalu bebas, kemudian juga tanpa adanya batasan dan bahkan hal-hal itu tuh ketika dianggap aneh ketika tidak terlalu berbaur gitu ya antara misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, di lingkungan sendiri sebenarnya lingkungan seperti apa sih yang sebenarnya bisa diikhtiarkan untuk kita agar tadi terhindar dari bentuk pelecehan seksual itu baik tadi secara verbal ataupun non verbal. Tentunya kita harus mengusahakan juga ya kan dari diri sendiri dulu. Kita kan Betul. tidak bisa bergantung pada orang lain supaya kita nggak jadi korban gitu. Jadi mungkin mengusahakan untuk selalu berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Mungkin yang baik. Bisa mengikuti kajian atau bisa mengikuti hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Mungkin segitu ada. Jadi menghindari yang lingkungan toksik dan lebih memfokuskan diri pada lingkungan yang membawa kita untuk terus belajar lebih baik lagi. Terus benar dari diri sendiri dulu karena sebelum kita menyayangi hal yang lain, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Insya Allah. Tetap ya bentuknya adalah ikhtiar penjagaan diri kita. Lalu kalau misalnya kadang tuh banyak tadi kalau di awal disampaikan ada juga banyak sebenarnya korban yang juga bingung nih ketika terjadi seperti itu ceritanya harus kemana dan kadang ada bentuk ancaman juga dari pelaku. Nah, kalau dari menurut Teh Najwa ataupun juga Teh Salma sendiri, apa sebenarnya yang bisa dilakukan ketika korban sebenarnya sudah tadi mengalami ancaman ataupun bahkan mengalami pelecehan seksual itu sendiri? Yang pertama pasti menyelamatkan diri dulu, sendiri dulu gitu ya. Dengan cara apa? Sekarang itu harus lebih aware untuk ke psikolog gitu. Karena sebelum speak up pasti kan mental hancur karena sebagai korban pelecehan gitu ya. Jangan takut untuk pergi ke psikolog dan untuk menceritakan semua apa yang terjadi gitu. Karena kan jadi lebih ahlinya gitu dan lebih tahu, siapa tahu kita mendapatkan solusi yang lebih baik untuk dari kita gitu. Berarti harus berani meminta tolong gitu ya. Kadang Berani meminta tolong. Kita tuh kayak seolah kalau kita minta tolong kayaknya lemah deh kita ya, padahal enggak ya. Jangan sampai terjadi hal yang tidak lah. Lebih baik cerita kepada ahlinya. Nah, apalagi stigma ketika datang ke psikolog ataupun kepada psikiater tuh kadang suka juga tersebar ya di masyarakat tuh kayak stigma. Oh ini kayaknya emang gila atau apa gitu kan ya. Negatif. Kebanyakan stigma seperti Berarti harus berani ya sebenarnya untuk meminta tolong kepada mungkin orang-orang terdekat. Kalaupun ternyata masih belum, berarti ya cari mungkin perlindungan ke yang lain gitu ya, ke sama ya. Pastinya harus dilaporkan ya untuk pelecehan seperti itu. Walaupun kedepannya seperti apa gitu, tapi harus tetap dilaporkan. Dan juga dukungan dari orang-orang terdekat itu juga diperlukan untuk kesehatan emosional. Iya. Support system ya, apalagi misalnya teman-teman yang pendidikan entah itu jauh misalnya di lintas negara ya, ada juga ya lintas negara ataupun daerah gitu kan, artinya tidak ada orang dekat kecuali mungkin adalah kepada teman mungkin ya, dan kita pun harus juga milih-milih teman kan ya. Gratis ya, boleh cerita ke teman gitu. Nah, bisa itu curhat gitu ya. Dan khawatirnya ketika justru diam dan tidak berbicara, tidak melaporkan, itu nggak ada efek jerah bagi pelaku ya sebenarnya. Iya, betul. Apalagi misal kalau di kasus kampus tuh gara-gara misalnya karena senior, junior, kayak cutting, dating, kadang sering juga ya terjadi hal seperti itu, dan kita sebagai korban tuh kadang juga bingung ataupun juga seperti apa harus, karena takut gitu ya, karena
baru juga misalnya masuk kampus kalau misalnya awal-awal, ataupun mungkin karena tugas ataupun hal lainnya, bahkan bisa terjadi juga oleh oknum-oknum pengajar juga tidak bisa dipungkiri gitu ya Teh Najwa dan juga Teh Salma. Sekarang banyak juga komunitas-komunitas yang menaungi atau membantu gitu kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan takut untuk speak up dan cari bantuan segera gitu. Ya kita nggak berpikir hal malah yang terpuruk lagi ya kalau merasa sendiri sendirian, tuh gimana. saling sharing aja. Saling sharing. Salah satu contohnya itu ada Komnas HAM Anak dan Perempuan. Komnas HAM, dan itu sebenarnya ada di setiap daerah kan ya, dan itu juga pelayanan dari pemerintah kan sebenarnya ya. Betul. Lalu kalau dari sisi orang tua nih sebenarnya, kita kan sebagai anak dan kadang kita selalu menuntut orang tua tuh, ya mungkin ini gara-gara orang tua misalnya nggak mendidik, ataupun misalnya gara-gara tidak berjalannya sosok ayah sehingga mungkin terjadi hal seperti ini, ataupun pergaulan saya menjadi kacau. Nah sebenarnya apa respon yang bisa kita lakukan sebagai anak kalaupun ternyata kita tuh jarang bertemu sama orang tua, jarang komunikasi, bahkan memberikan arahan dapat memberikan arahan dari orang tua. Kita sebagai anak tuh ya apakah memang harus menyalahkan orang tua, ataupun ada hal ini sebenarnya menjadi jalan keluarnya nih Teh Salma? Mencari waktu kayak quality time yang sebenarnya nggak cukup beberapa kali, namun kualitasnya intens gitu. Jadi istilahnya kalau anak sekarang namanya deep talk atau pembicaraan mendalam dengan orang tua, itu baik hal akademik, pekerjaan, romansa maupun hal lainnya. Ya mungkin sebetulnya kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan kepada orang tua gitu ya, mungkin ya karena sangat banyak faktor untuk kita ngalamin semuanya gitu, tapi tentunya kan kembali lagi itu semua kan dari rumah gitu. Orang tua pun harus aware lah mengajarkan bagaimana yang seharusnya. Pendidikan akhlak dari diri sendiri yang dimulai juga dari rumah gitu ya. Teh Najwa dan juga Teh Salma, Insya Allah. Menarik ya, bukan menarik masalah pelecehannya ya sahabat TMK, tentu menarik bagaimana langkah preventif kita sebagai insan untuk menjaga diri kita dan juga menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita malah juga menjadi pelaku, ataupun juga amit-amit kita juga menjadi korban dari pelecehan. Tadi pendidikan menjadi penting, apalagi tentu pendidikan terdekat adalah pendidikan di keluarga begitu ya sahabat TMK. Nah, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat TMK yang menyimak di podcast kali ini nih, dari Teh Najwa ya, atau Teh Salma dulu, boleh, mangga silahkan. Baik, mungkin untuk kita semua sebagai perempuan, yang pertama juga menyelamatkan diri sendiri dan cara menjaga diri, dan juga untuk para korban jangan takut untuk speak up dan jangan takut untuk menyelesaikan masalah untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Untuk para korban, terutama yang perempuan, ada tagar bahwa perempuan mendukung perempuan atau woman support woman, dan aku pun dalam hal itu ikut gitu ya sebagai aktivis, walaupun cuma secara online, namun jika ada yang mengalami seperti itu, aku pasti akan membantu secara emosional. Ya, Masya Allah, artinya jangan takut untuk meminta bantuan, jangan takut untuk meminta tolong, dan jangan takut untuk speak up ketika terjadi hal seperti itu gitu ya. Teh Najwa juga Teh Salma. Insyaallah sahabat MQ, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tadi ya, bentuk pelecehan apapun, baik verbal maupun non-verbal, dan tentu jangan sampai kita saling saling membuli ataupun saling menghina satu sama lain, sampai bentuk pelecehan. Karena setiap insan berharga, setiap kehidupan juga berharga ya sahabat MQ, dan langkah yang bisa dilakukan, ikhtiarkan adalah mulai dari diri kita sendiri, mulai dari pendidikan kita sendiri, dari keluarga, dan juga memberitahu ya gitu, bentuk edukasi berkaitan entah itu dengan hal-hal yang sifatnya tabu untuk dibicarakan, tapi itu untuk keselamatan kita juga gitu ya Teh Najwa dan juga Teh Salma. Terima kasih udah nyimak podcast Muda Laki di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Rizky pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.